Halo Tuan Pemuda Indonesia, kembali lagi dengan Kakak Arda Preti pada topik himpunan yang pertama. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu definisi dari himpunan. Himpunan itu adalah sekumpulan objek atau benda yang terdefinisi dengan jelas. Oke, ingat ya ada kata-kata jelasnya. Jadi misalnya kalau ada dikasih contoh, kumpulan orang cantik yang di Indonesia gitu ya. Nah, kalau cantik kalanya beda-beda persepsinya ya. Mungkin kalau misalnya menurut kakak, yang cantik itu belum tentu cantik juga bagi orang lain. Berarti nggak jelas dia definisi dari cantik itu gimana, gitu ya. Untuk yang kalimat yang kedua, kumpulan hewan yang berkaki dua. Nah, untuk yang berkaki dua, pastinya kalau dua, setiap orang itu kan semua terdefinisi dengan jelas. Dua itu, ya dua gitu ya. Berarti bisa juga kita buat himpunannya apa aja hewan yang berkaki dua, merpati contohnya, pipit gitu ya, dan seterusnya. Oke. Nah, ada pula beberapa himpunan dalam matematika yang paling sering nanti kalian jumpai. Yang pertama adalah C besar. C besar itu adalah himpunan bilangan cacah, ya. Kalau bilangan cacah kan dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, yang kedua itu adalah A, himpunan bilangan asli. Kalau katanya himpunan bilangan asli, berarti dia dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Terus selanjutnya itu adalah B. B besar itu adalah himpunan bilangan bulat. Nah, himpunan bilangan bulat itu terdiri dari bilangan-bilangan negatif, 0, dan bilangan-bilangan yang positif. Oke, lanjut. Yang untuk GN itu adalah himpunan bilangan genap. Kalau bilangan genap ya pasti tahu ya, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Berbeda dengan yang ganjil, dia itu adalah 1, 3, 5, 7, sampai seterusnya gitu ya. Oke, ini adalah himpunan-himpunan yang bakal kalian sering jumpai nanti dalam matematika. Oke, sekarang kita bisa masuk ke contoh soal yang nomor 1. Di antara kumpulan berikut yang termasuk himpunan adalah, oke, kita cek dulu satu-satu opsinya. Yang untuk A, kumpulan gunung tertinggi. Tertinggi itu kuncinya ya. Kalau tertinggi itu kan nggak terdefinisi dengan jelas seberapa tinggi gitu ya. Karena tinggi menurut kakak belum tentu juga tinggi menurut orang lain gitu ya. Yang B, kumpulan bunga yang harum. Ada kata-kata harum di sini. Ini juga tidak terdefinisi dengan jelas. Yang cantik, kumpulan hewan berkaki 4. Kalau berkaki 4 berarti itu sudah jelas ya, 4 gitu ya. Berarti udah bisa langsung kita coret, jawabannya adalah C. Oke, sekarang yang nomor 2. Perhatikan himpunan di bawah. Ada dikasih kita 4 himpunan A, B, C, D. Yang ditanya adalah himpunan yang ekuivalen. Kalau katanya himpunan yang ekuivalen, berarti dia himpunan yang sama anggota-anggotanya gitu ya. Kita cek dulu yang untuk A. Himpunan bilangan prima kurang dari 11. Oke. Yuk kita list himpunan bilangan prima yang kurang dari 11 itu apa aja? 2, 3, 5, 7. Yang untuk B, X katanya lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 3, tapi dia harus bilangan ganjil. Apa? Bilangan di antara 1 dan 3, tapi dia harus ganjil. Enggak ada ya. Bilangan 2 itu kan bilangan yang genap. Berarti yang untuk B itu adalah himpunan kosong. Tidak berisi. Gitu. Oke, yang C. Semua faktor dari 12. Yuk kita list dulu bilangan-bilangan yang faktor dari 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Hanya bilangan-bilangan ini kan yang bisa habis dibagi 12. Oke, yang D, bilangan genap antara 2 dan 4. Nah, bilangan genap apa di antara 2 dan 4? Coba. Bilangan di antara 2 dan 4 kan 3 ya. 3 itu bukan bilangan genap, melainkan memang ganjil. Berarti yang D ini juga himpunan kosong. Berarti yang mana dia yang ekuivalen? Himpunan A dan himpunan D, karena dia sama-sama himpunan B dengan himpunan D ya, karena dia sama-sama himpunan kosong. Oke, yuk kita tandai dulu himpunan yang kosong di mana, B dengan D. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Maka sih pembentuk himpunan 1, 4, dan 9. Nah, 1 dan 4, 9 ini sebenarnya bisa juga termasuk bilangan cacah, ya kan? Termasuk juga yang namanya bilangan bulat, terus bilangan asli juga ya. Tapi 1, 4, dan 9 ini bisa juga ini kita buat jadi bilangan kuadrat, ya enggak? Kalau bilangan kuadrat itu adalah hasil pengkuadratan dari bilangan. Misalnya 1 kuadrat berapa? 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9.
4 kuadrat 16. Berarti bilangan kuadrat itu yang tadi 1, 4, 9, 16 dan seterusnya gitu ya. Nah, berarti 1, 4 dan 9 ini termasuk bilangan kuadrat. Berarti bisa juga kita buat himpunan dari bilangan kuadrat. Misalnya kakak buat di sini kurang dari 10. Bisa ya? Oke. Yang nomor 4. Himpunan semesta yang mungkin dari 11, 13, 17, 19, 21. Nah, sebenarnya ini juga sama. Bisa juga bilangan asli, bilangan cacat, terus bilangan bulat. Tapi akan lebih jelas dia kalau kita bilang ini merupakan himpunan bilangan ganjil, ya enggak? 11, 13, 17, 19, 21. Lebih tepatnya kalau dia nanti adalah bilangan ganjil. Jadi contohnya ini kita buat aja himpunan A sama dengan bilangan ganjil. Misalnya kita buat kurang dari 22, bisa ya? Oke. Nah, sampai di sini pertemuan kita tentang himpunan, pengenalan himpunan. Sampai bertemu di video kita selanjutnya. Salam talenta muda Indonesia.